Pernah gak sih kalian ikut kepanitiaan, kerja kelompok, atau ngerjain proyek kantor, tapi pas mendekati deadline, suasananya mendadak berubah kayak medan perang. Si A belum kelar tugasnya, si B malah nungguin si A, dan ketua proyeknya tuh cuma bisa pasrah sambil elus dada. Akibatnya apa sih? Akibatnya project mereka tuh jadi telat total, jadi kepospon. Nah, kalau itu sering terjadi, artinya perencanaan kalian masih pakai sistem gimana nanti, bukan nanti gimana. Tapi tenang aja, hari ini drama proyek berantakan itu bakal selesai. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital, FEB UNJ, siap membagikan senjata rahasia manajemen proyek lewat manual book, diagram, dan tabel jaringan kerja. Bersama kelompok 5 yaitu Desya, Diva, Raffi, dan Fania, kita bakal bedah tuntas gimana cara ngatur jadwal proyek sejelas peta Google Maps. Let's dive in! Pada bab 1 pendahuluan, manual book ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta petunjuk penggunaan. Dalam suatu pekerjaan, administrasi maupun proyek, setiap kegiatan tidak dapat dilakukan secara acak, karena biasanya terdapat hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Ada kegiatan yang harus dilakukan secara terlebih dahulu, ada juga yang dapat berjalan bersamaan, serta ada pula kegiatan yaitu yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian proyek. Apabila pekerjaan tidak direncanakan dengan baik, maka dapat terjadi keterlambatan. Pembagian tugas menjadi kurang jelas dan proses kerja menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, diagram dan tabel jaringan kerja digunakan sebagai alat bantu untuk menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, diagram dan tabel jaringan kerja digunakan sebagai alat bantu mengetahui hubungan ketergantungan, menentukan durasi pekerjaan, serta mengidentifikasi jalur kritis. Tujuan dari penyusunan manual book ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar jaringan kerja, memberikan langkah-langkah penyusun aktivitas, serta membantu pengguna dalam menyusun jadwal proyek secara lebih terstruktur. Manfaatnya adalah membantu mahasiswa, kelompok kerja, maupun organisasi agar dapat mengatur pekerjaan secara lebih efektif, efisien, dan mudah dikendalikan. Selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu pembahasan konseptual. Dijelaskan bahwa jaringan kerja merupakan gambaran yang menunjukkan urutan pekerjaan dalam suatu proyek beserta hubungan antar aktivitas tersebut. Dalam jaringan kerja, setiap aktivitas saling berkaitan dan memiliki pengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan. Salah satu konsep penting dalam jaringan kerja adalah jalur kritis. Jalur kritis merupakan rangkaian aktivitas yang sangat menentukan waktu penyelesaian proyek. Jika salah satu aktivitas pada jalur kritis mengalami keterlambatan, maka penyelesaian proyek yang lainnya juga dapat ikut terlambat. Dalam penyusunan jaringan kerja terdapat dua metode yang umum digunakan, yaitu CPM dan PERT. CPM atau Critical Path Method digunakan apabila durasi setiap aktivitas sudah dapat diperkirakan secara pasti. Sedangkan PERT atau Program Evaluation dan Review Technical digunakan apabila durasi aktivitas masih berupa estimasi atau perkiraan. Tahapan dalam menyusun jaringan kerja dimulai dari mengidentifikasi aktivitas proyek, menentukan hubungan ketergantungan antar aktivitas, memperkirakan durasi, kemudian menyusun diagram jaringan kerja. Diagram ini membantu pengguna melihat alur pekerjaan dari awal hingga akhir secara lebih jelas. Berikutnya pada bab 3 yaitu manual operasional, dijelaskan cara penggunaan diagram tabel jaringan kerja dalam bentuk langkah kerja yang lebih praktis. Bab ini bertujuan untuk memberikan panduan agar pengguna dapat menyusun jaringan kerja secara terstruktur, mulai dari menentukan aktivitas, hubungan ketergantungan, durasi, hingga menghasilkan jadwal proyek yang lebih jelas. Ruang lingkup penggunaan manual book ini mencakup berbagai kegiatan administrasi seperti penyusunan laporan, pengelolaan arsip, pelaksanaan rapat, menyusun jadwal kerja tim, serta proyek sederhana lainnya. Dalam proses penyusunan jaringan kerja terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami seperti aktivitas, pendahulu, durasi, earlier start, dan late start. Aktivitas merupakan pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau pendahulu adalah aktivitas yang harus selesai sebelum aktivitas lainnya itu dimulai. Durasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sementara
Early start menunjukkan waktu yang paling awal suatu aktivitas dapat dimulai, sedangkan late start menunjukkan waktu paling lambat aktivitas dapat dimulai tanpa menyebabkan keterlambatan proyek tersebut. Pada bab ini juga dijelaskan pembagian peran dalam tim seperti ketua proyek, admin data, penyusunan diagram, dan evaluator. Pembagian peran ini bertujuan agar pekerjaan lebih terorganisir dan setiap anggota memiliki tanggung jawab yang lebih jelas. Adapun SOP, penyusunan jaringan kerja dilakukan secara berurutan, mulai dari menentukan tujuan pekerjaan, mengidentifikasi aktivitas, menyusun WBS atau pembagian pekerjaan, menentukan hubungan antar aktivitas, memperkirakan durasi, membuat tabel jaringan kerja, menyusun diagram, dan melakukan validasi akhir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next kita masuk ke bab 4, yaitu gambaran kasus dan data aktivitas. Kelompok kami memulai dengan sebuah studi kasus. Studi kasus yang digunakan dalam manual book ini adalah proyek sederhana penyusunan laporan kegiatan. Kegiatannya bisa kegiatan organisasi, event, dan lain-lain gitu. Oke, project ini dipilih karena karakternya yang sangat relevan gitu dengan pekerjaan administrasi sehari-hari dan juga mudah untuk dipraktikkan. Alur project itu dimulai dari survei awal dan identifikasi kebutuhan, dilanjutkan ke analisis data, penyusunan laporan, validasi, hingga penyelesaian akhir. Mari kita perhatikan tabel data aktivitas berikut ini yang ada di layar. Bisa dilihat berikut ini adalah kode-kodenya. Yang pertama itu ada kode A, itu aktivitasnya survei awal. Kode B itu aktivitasnya identifikasi kebutuhan. Kode C itu aktivitasnya analisis data. Kode D itu penyusunan laporan. Dan kode E itu validasi hasil. Nah, dari tabel di atas kita bisa membaca bahwa aktivitas A dan B dapat langsung dimulai sejak awal proyek karena tidak memiliki aktivitas pendahulu. Namun, aktivitas C baru bisa berjalan setelah aktivitas A selesai dan aktivitas D bergantung penuh pada penyelesaian aktivitas B. Sedangkan aktivitas E atau validasi hasil itu hanya bisa dimulai ketika aktivitas C dan D itu kedua-duanya telah selesai. Nah, apa sih artinya gitu? Untuk menentukan total waktu penyelesaian dan manajemen jadwal, kita menggunakan perhitungan CPM atau Critical Path Method. Nah, perhitungan ini tuh dilakukan melalui 2 langkah utama. Langkah pertama itu adalah forward pass atau langkah maju untuk menentukan early start dan early finish. Dan langkah kedua itu adalah backward pass gitu. Jadi ini adalah langkah mundur untuk menentukan late start dan late finish. Setelah kedua langkah itu selesai, kita juga menghitung slack nih atau kelonggaran waktu untuk menemukan jalur kritis proyek kita. Nah, rumus dasar yang kita gunakan adalah untuk menghitung IF, kita bisa memulai dengan IS plus durasi gitu. Nah, untuk menghitung LS kita bisa mengurangi durasi dengan si LF. Nah, untuk menghitung slack atau kelonggaran waktu itu rumusnya adalah LS dikurangi IS atau slack sama dengan LF dikurangi IF gitu. Ingat, aktivitas yang memiliki nilai slack sama dengan 0 secara otomatis itu masuk ke dalam jalur kritis. Nah, kita bisa lihat hasil perhitungan lengkapnya di layar nih teman-teman tabelnya. Nah, gimana sih cara membaca tabel ini? Cara menginterpretasikan hasil tabel CPM yang sudah kita buat. Yang pertama tuh kita bisa lihat total durasi untuk menyelesaikan proyek penyusunan laporan ini adalah 10 hari. Kedua, kita menemukan bahwa jalur kritis proyek ini tuh adalah B, D, dan E. Karena ketiganya itu memiliki nilai slack 0. Nah, artinya jika aktivitas B, aktivitas D, dan aktivitas E ini terlambat, bahkan hanya 1 hari, keseluruhan proyek kita ini dipastikan akan ikut terlambat juga gitu, Lab. Sebagai ketua proyek, perhatian ekstra wajib diberikan pada aktivitas
identifikasi kebutuhan, aktivitas penyusunan laporan, dan juga validasi hasil agar jadwalnya tuh tetap aman. Sedangkan aktivitas A dan C memiliki kelonggaran waktu atau slack selama 2 hari. Jadi posisinya tuh relatif lebih aman dan fleksibel. Namun bagaimana jika durasi proyeknya itu belum pasti atau beresiko tinggi? Nah, disinilah kita pakai rumus yang kedua, yaitu PERT. PERT ini menggunakan 3 estimasi waktu gitu. Ada waktu optimis atau A, waktu paling mungkin atau M, dan waktu pesimis atau B. Kita bisa menghitung waktu harapan atau expected time, atau dalam rumus itu adalah TE. Itu rumusnya adalah TE sama dengan A plus 4M plus B dibagi 6. Nah, berdasarkan rumus tersebut didapatkan nilai TE untuk masing-masing aktivitas seperti survei awal bernilai 2, identifikasi kebutuhan bernilai 3,17, analisis data 4,17, penyusunan laporan 5,33, dan validasi hasil bernilai 2,17. Nah, si tabel PERT ini menjadi bahan pertimbangan yang sangat kuat gitu bagi tim sebelum mengambil keputusan jadwal final pada proyek yang berisiko tinggi. Oke, next kita ke bab 5 atau format siap pakai dan checklist. Nah, di sini tuh kita mendesain supaya manual book yang kita buat benar-benar bersifat aplikatif gitu. Jadi ada beberapa instrumen yang kami sediakan. Yang pertama, kita punya template identifikasi aktivitas. Nah, template ini tuh digunakan pada awal project untuk mencatat aktivitas, hasil yang diharapkan, PIC, serta catatan khusus nih seperti kebutuhan dokumen atau persetujuan. Nah, yang kedua ini ada template tabel jaringan kerja atau form kosong yang siap diisi dengan nilai-nilai yang tadi rumusnya sudah saya jelaskan. Ada IS, IF, LS, LF, dan slack setelah perhitungan si CPM itu selesai. Nah, yang ketiga ini ada checklist validasi. Nah, si checklist apa aja sih validasinya? Ini tuh berisi 10 poin pemeriksaan krusial sebelum diagram diserahkan. Mulai dari memastikan semua aktivitas memiliki kode, ditulis dengan kata kerja yang jelas, memiliki pendahuluan yang logis, hingga memastikan perhitungan slack dan persetujuan tim sudah aman. Tujuannya agar segala bentuk kesalahan perhitungan atau urutan logis bisa langsung dikoreksi. Nah, agar project kalian itu berjalan mulus, perhatikan juga beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Misalnya, ini ada 5 kesalahan umum yang sering ditemukan gitu. Yang pertama adalah aktivitas yang terlalu umum. Nah, aktivitas yang terlalu umum ini dampaknya durasinya itu sulit dihitung gitu. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, kita bisa nge-breakdown lagi aktivitas menjadi tindakan-tindakan yang lebih jelas dan spesifik dan juga bisa dicapai gitu. Nah, yang kedua itu adalah pendahulu tidak lengkap. Nah, pendahulu yang gak lengkap itu bisa membuat diagram menjadi tidak logis. Untuk meminimalisir hal tersebut, kita harus bisa memvalidasi ulang hubungan antar aktivitas lewat diskusi tim. Jadi, emang satu hal yang sangat penting untuk menjalani proyek itu adalah komunikasi gitu. Nah, kesalahan yang ketiga adalah durasi yang terlalu optimis. Nah, durasi yang terlalu optimis ini menjadikan jadwal itu tidak realistis dan jadi sulit dicapai. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, kita bisa menggunakan data pengalaman masa lalu atau pengalaman kabinet sebelumnya, atau juga kita bisa pakai estimasi rumus PERT. Nah, kesalahan selanjutnya itu adalah jalur kritis yang tidak dihitung. Nah, jalur kritis yang tidak dihitung dan tidak diketahui ini tuh bisa membuat tim kehilangan fokus gitu pada aktivitas prioritas. Untuk meminimalisir hal tersebut, kita harus menghitung nilai slack secara teliti dan kita harus menandai aktivitas dengan slack 0 gitu. Nah, kesalahan umum yang terjadi terakhir itu adalah diagram yang terlalu rumit. Jadi, diagram yang terlalu rumit itu membuat pembaca akan kesulitan memahami alur
Jadi untuk meminimalisirnya adalah kita sebagai ketua project gitu atau sebagai orang yang menyusun project, kita harus menggunakan kode aktivitas dan juga membuat layout atau tata letak yang rapi supaya lebih dimengerti orang lain. Nah, terakhir kita udah sampai nih di bab 6 atau bab penutup. Sebagai kesimpulan, diagram dan tabel jaringan kerja itu bukan sekedar coretan gambar, melainkan alat kendali proyek yang sangat penting untuk menyusun aktivitas secara sistematis, memperjelas ketergantungan, menentukan jalur kritis, memantau resiko keterlambatan. Nah, dalam administrasi perkantoran, alat ini tuh sukses membantu tim bekerja dengan lebih efektif, membagi tugas dengan transparan, dan meminimalisir keterlambatan. Oke, gimana setelah melihat panduan tadi? Sudah nggak ada alasan lagi kan buat mengerjakan project pakai SKS? Atau bingung nih siapa yang harus mengerjakan apa? Lewat manual book diagram dan tabel jaring kerja ini, kelompok kami berharap kalian nggak cuma dapat teori baru, tapi juga alat tempur yang siap dipakai buat kepanitiaan, tugas kampus, atau bahkan di dunia kerja nanti. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa aplikasikan template-nya ya. Sampai jumpa di project sukses kalian. See you!